Kali ini kita akan sedikit membahas anime dengan tokoh utama yang memiliki kehidupan tidak menyenangkan. Setelah mengalami masa sulit, sebagian besar dari mereka berubah menjadi sosok yang ditakuti. Inilah 10 anime yang tokoh utamanya diremehkan tapi overpower. The Daily Life of the Immortal King berlatar pada sebuah perkotaan di mana orang yang memiliki kekuatan spiritual adalah hal yang biasa. Pengguna kekuatan itu disebut sebagai kultivator. Wang Ling adalah seorang pengguna kultivasi. Sejak dia masih bayi sudah memiliki energi spiritual yang sangat besar. Bahkan ketika dia masih anak-anak, telah berhasil menyelamatkan kota dengan mengalahkan Raja Iblis. Namun kejadian itu tidak diketahui orang lain, karena dia lebih memilih untuk menyembunyikan kebenaran dan melimpahkan semua kepada orang lain. Ketika Wang Ling sudah remaja, seringkali dia berada pada situasi yang mengharuskannya menggunakan kekuatan. Setelah itu dia menghapus ingatan siapa saja yang pernah melihat kehebatannya. Oleh karena itu dia sempat diremehkan oleh orang-orang. Namun berkat itu juga seringkali dia mendapat perhatian banyak orang. Persahabatan Wang Ling dengan beberapa temannya juga seolah terjadi begitu saja, tanpa mengenal siapa Wang Ling yang sesungguhnya. Tower of God berlatar pada sebuah menara misterius yang dapat mengabulkan harapan apapun. Bermula ketika sepasang sahabat, Rahel dan Yoru, sering bersama di bawah menara tersebut. Ketika Rahel mengatakan dia harus meninggalkannya untuk mendaki menara, Yoru memohon kepada Rahel untuk tidak pergi meninggalkannya. Rahel tidak memperdulikan permintaannya. Demi mewujudkan keinginannya, dia memutuskan untuk pergi darinya. Yoru pun tidak tinggal diam. Dia pergi memasuki menara untuk menemui Rahel dan bersumpah untuk mengikutinya tidak peduli apapun resiko yang akan dia hadapi. Dalam menara itu, dia harus mengikuti berbagai macam ujian yang telah disiapkan. Meskipun Yoru terlihat lemah, namun dia memiliki mental yang kuat. Satu persatu ujian dapat dia lewati tanpa hambatan sedikit pun. Darwin's Game menceritakan seorang siswa sekolah menengah bernama Sudo Kaname. Dia menerima surat undangan dari aplikasi misterius bernama Darwin's Game. Darwin's Game adalah sebuah permainan yang mengharuskan pemain untuk bertempur menggunakan kekuatan yang disebut dengan sigil. Kaname memiliki kekuatan untuk menciptakan segala sesuatu yang dijangkau oleh pemahamannya. Akan tetapi dia belum mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Pada pertarungan pertamanya, dia dikejar oleh pemburu pemula. Karena keberuntungannya dia berhasil bertahan. Namun salah satu sahabatnya menjadi korban. Setelah itu dia ditawarkan bantuan oleh seorang pemain perempuan yang sangat kuat. Dia bernama Shuka. Karena ketidakpercayaan Shuka terhadap ucapan Kaname, Shuka menyerang Kaname dengan sangat brutal. Saat itu juga Kaname mulai menyadari bagaimana cara menggunakan sigil miliknya, lalu memenangkan pertarungan. Setelah itu mereka berdua bekerja sama, lalu membentuk kelompok yang terdiri dari orang-orang kuat yang dipimpin oleh Kaname. Roka no Yusa bercerita tentang 6 orang pahlawan yang ditakdirkan untuk melawan Raja Iblis. Berawal ketika Adeltmeier mendatangi area pertarungan sakral untuk mendapatkan gelar pahlawan. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah orang terkuat di dunia. Karena dianggap sombong dan mengganggu acara pertarungan sakral, Adelt ditangkap lalu dikurung dalam sel tahanan. Saat waktunya telah tiba, ternyata Adelt terpilih menjadi seorang pahlawan. Namun tidak ada yang mempercayai omongannya. Suatu hari dia diselamatkan oleh perempuan kelinci bernama Nestaina dan memulai perjalanan bersama dirinya. Setelah semuanya berkumpul, terdapat 7 orang pahlawan. Mereka menyadari bahwa ada pahlawan palsu di antara mereka untuk membunuh ke-6 pahlawan. Mereka saling tuduh dan yang dicurigai bernama Fremi. Saat itu Adelt membela Fremi agar dia tidak dibunuh. Setelah banyak hal terjadi, 5 pahlawan menuduh Adelt sebagai pelakunya. Karena terdesak, dia menyandar Fremi dan pergi ke area hutan. World Trigger. Suatu hari muncul portal misterius di tengah perkotaan. Tak lama setelah kemunculan portal keluar makhluk asing yang disebut sebagai Nightbird. Makhluk itu datang untuk menyerang dan menculik umat manusia.
Persenjataan yang ada di sana tidak mempan terhadap Nightbot. Oleh karena itu dibentuklah organisasi pertahanan yang memiliki kemampuan khusus bernama Border. Border dibentuk untuk melawan ancaman Nightbot menggunakan teknologi Trigger yang hanya dapat dikendalikan oleh energi khusus dan tidak semua manusia memilikinya. Osamu Mikomo adalah seorang agen Border peringkat terendah. Meskipun lemah, dia memiliki keinginan kuat untuk melindungi umat manusia. Suatu ketika datang murid pindahan bernama Yumokuga. Di sekolah barunya dia dijahili oleh sekelompok anak berandalan. Kemudian Mikomo membela murid tersebut, sehingga keduanya pun ditindas dan diremehkan. Ketika berada di zona terlarang, keluarlah Nightbot dari portal di sekitarnya. Mereka berdua terlibat dalam pertempuran melawan Nightbot. Hal yang mengejutkan adalah Yuma, orang yang selalu diremehkan ini memiliki trigger yang kekuatannya setara Border tingkat A. Yuma dapat mengalahkan Nightbot hanya dengan satu pukulan saja. Guilty Crown berlatar pada tahun 2029 ketika virus apokalips menyebar dan menyebabkan negara Jepang dalam keadaan darurat yang disebut dengan insiden Lost Christmas. Oleh karena itu, organisasi internasional bernama GHQ mengambil alih negara Jepang. Anime ini menceritakan tentang seorang pelajar bernama Omashu yang memiliki takdir menyedihkan karena bertemu dengan Yujuriha Inori, seorang penyanyi yang terkenal di internet. Inori juga menjadi bagian dari anggota pemberontak yang tujuannya membebaskan Jepang dari GHQ. Kehidupan damai Omashu berakhir ketika dia mendapatkan kekuatan raja. Suatu ketika dia dihianati oleh sahabatnya sendiri. Shu diserahkan kepada anggota GHQ karena memiliki hubungan dengan anggota pemberontak. Anggota pemberontak tidak tinggal diam. Mereka bergegas menyelamatkan Shu dan anggota lama mereka yang telah lama ditahan. Setelah kejadian itu, Shu memutuskan untuk bergabung dengan anggota pemberontak untuk berjuang menyelamatkan dunia dari virus yang menyebabkan insiden Lost Christmas. Kaifoku Jutsushi no Yarinaoshi berlatar di dunia pada abad pertengahan di mana pahlawan sangat dibutuhkan untuk melawan Raja Iblis. Bercerita tentang seorang pahlawan healer bernama Keiyaru. Selama hidupnya dia disiksa oleh seorang putri bernama Freya. Freya adalah seorang putri sekaligus pahlawan yang memiliki sifat tercela. Dia menyiksa Keiyaru hanya karena memiliki kelemahan fatal. Keiyaru bisa menyembuhkan segala jenis luka, namun memiliki kelemahan, yaitu seluruh ingatan dan pengalaman yang dialami oleh korban akan langsung mengalir ke dalam dirinya. Freya memaksa Keiyaru untuk menggunakan kemampuannya dengan cara membuat dia kecanduan terhadap obat dan menyiksanya setiap saat. Saat kesadarannya telah kembali, Keiyaru tidak ingin menyembuhkan pasukannya. Dia bertarung sendiri dan berhasil mengalahkan Raja Iblis dengan kemampuan yang dia serap setelah menyembuhkan banyak orang. Mengingat penderitaan yang dialami di saat-saat terakhir, dia bisa kembali ke masa lalu untuk membalas semua perbuatan keji yang pernah dilakukan terhadapnya. Deadman Wonderland berlatar pada sebuah sekolah. Di sana ada Ganta Igarashi yang sedang melihat taman hiburan Deadman Wonderland dalam smartphone miliknya. Sebuah penjara sekaligus taman hiburan yang akan dikunjungi kelasnya. Sosok berbaju merah muncul di jendela kelas mereka. Seketika seluruh siswa terbunuh kecuali Ganta. Sosok berbaju merah itu kemudian mendekati Ganta dan memasukkan sebuah benda merah ke dalam tubuhnya. Ketika dia berada di rumah sakit, dia menjadi tersangka kasus pembantaian. Tidak ada satupun orang yang mempercayai perkataan Ganta, sehingga dia dijatuhi hukuman mati. Keesokan harinya Ganta dimasukkan ke dalam penjara di Deadman Wonderland, sebuah penjara khusus yang beroperasi dengan peraturannya sendiri. Para tahanan di Deadman Wonderland memiliki ikatan leher yang bisa membunuh pemakainya apabila tidak memakan permen tertentu. Untuk mendapatkannya, para tahanan harus mengikuti wahana yang sangat berbahaya. Ketika dia diganggu oleh tahanan lain, terjadi sebuah ledakan besar dan merobohkan bangunan di dekatnya. Disinilah Ganta menyadari kekuatannya yang dia dapatkan dari sosok berbaju merah. Dia menggunakan kekuatan itu untuk menyelamatkan perempuan bernama Shiro. Arif Hureta bermula ketika Hajime Nagumo dan teman sekelasnya dipanggil ke dunia lain sebagai seorang pahlawan. Di sana mereka mendapatkan perlakuan layaknya seorang pahlawan. Mereka diminta untuk menyelamatkan dunia dengan kekuatan yang mereka miliki. Namun karena kemampuan Hajime dianggap lemah, dia selalu mendapat perlakuan buruk. Ketika ekspedisi di labirin, Hajime dihianati oleh salah satu temannya.
Dia dijatuhkan ke dasar jurang, tempat di mana monster kuat saling memangsa satu sama lain. Hajime berhadapan dengan monster yang mengancam nyawanya. Meski terlihat sudah putus asa, dia memutuskan untuk terus berjuang. Hajime memakan daging monster yang telah dia kalahkan untuk bertahan hidup. Dia mendapatkan kekuatan baru setiap kali memakan daging monster yang dia kalahkan. Dalam labirin, Hajime bertemu vampir yang tersegel. Dia menyelamatkan vampir itu, kemudian memberinya nama Yue. Selain Yue, Hajime mendapatkan rekan baru di sepanjang jalan. Tate no Yusa no Nari Agari. Kehidupan damai seorang otaku bernama Naofumi Iwatani berakhir ketika dia dipanggil ke dunia lain. Terdapat 4 orang pahlawan yang dipanggil kerajaan untuk menyelamatkan dunia dari gelombang malapetaka. Masing-masing dari mereka menjadi pahlawan pedang, tombak, busur, dan perisai. Sebagai seorang pahlawan perisai, dari awal Naofumi sudah diremehkan, dihianati, bahkan difitnah oleh Putri Malti, sehingga Naofumi mendapatkan reputasi buruk di seluruh wilayah kerajaan. Naofumi tidak bisa menggunakan senjata selain perisai di tangannya. Hal ini mengharuskan dia untuk bergantung pada teman partinya. Namun sifat dia telah berubah menjadi penuh amarah dan tidak mempercayai siapapun. Hingga suatu hari Naofumi akhirnya bertemu dengan Raphtalia, seorang perempuan setengah rakun yang dia beli dari pedagang budak.